Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini membahas konsep hidup seri kedua. Konsep hidup seri kedua ini menyangkut satu, bekal hidup; yang kedua, bekal hidup; dua, yang ketiga, alat hidup; yang keempat, usaha hidup. Bekal hidup. Seorang muslim atau seorang Islam harus punya bekal dalam hidup. Bekalnya apa orang muslim atau orang Islam itu? Satu, ilmu dan takwa. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifu alwanuhu kadalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Para pemirsa yang bahagia, kemudian diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 197. Wa tajawwadu fa inna khairat zatit taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa,
dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Para pemirsa yang bahagia, yang kedua, bekal hidup yang kedua yaitu yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 20. Hada basyairul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Para pemirsa yang bahagia, juga diterangkan dalam Al-Quran surat At-Talaq surat ke-65 ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadrah. Artinya, dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Para pemirsa yang bahagia, bekal hidup yang nomor 3 yaitu syukur dan sabar. Syukur dan sabar ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman surat 31 ayat 3. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Artinya, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Para pemirsa yang bahagia, kemudian konsep hidup yang kedua yaitu bekal hidup 2.
Bekal hidup dua ini, satu juhud dan akhirat. Dijelaskan Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtagi bima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 21. Undur kaifa faddalna ba'duhum ala ba'di walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila. Artinya, perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'la surat 87 ayat 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Bekal kedua yaitu cinta, jihad, dan syahid. Dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 111. Inna Allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'da alaihi haqqa bit taurati wal injili wal qur'ani wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul lati bay'tum bihi wa dzalika huwal fawzul adzim. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kami lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 23. Minal mu'minina rijalun sodaku ma ahadu waha alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantadiru wa ma baddalu tabdila.
Artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 169, wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurjakun. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup yang nomor 3 yaitu harta atau amwal, yaitu alat hidup yang ketiga, yaitu harta atau amwal. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 7, aminu billahi wa rusulihi wa anfiqu mimma ja'alakum lafina fihi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 41, infiru khifafau wasiqalau wajahidu bi amwalikum wa ampusikum fi sabilillahi dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang kedua yaitu jiwa. Dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sof surat ke-61 ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih?
juga diterangkan Quran surat As-Saff surat ke-61 ayat 11, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 186, latub luwanna fi amwalikum wa ampusikum latas ma'unna minal latina utul kitaba min qablikum wa minal latina asroku ada kathiro wa in tasbiru wa tattaku fa inna dalika min ajmil umur. Artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup yang kedua yaitu usaha hidup. Seorang muslim atau orang Islam wajib untuk usaha hidup. Untuk usaha hidup ini satu ikhtiar dohir, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasr surat 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah surat ke-94 ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. Ayat 5, fa inna ma'al usri yusrah, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudian. Kemudian ayat ke-6, inna ma'al usri yusrah, artinya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudian. Ayat ke-7, fa idza faraqta fansab, artinya maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh.
dengan urusan yang lain. Kemudian ikhtiar batin, yang nomor 2 ikhtiar batin, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah surat ke-94 ayat 8. Wa ila rabbika farghab, artinya dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Para pemirsa yang bahagia, demikianlah konsep hidup yang kedua. Apabila ada kata atau kalimat kurang pas atau kurang menyenangkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kaca pecah, janganlah dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, janganlah dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.